Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan dalam penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. PPT ini atau PowerPoint ini dibuat atau disusun oleh Ahmad Syarif Maulana, saya sendiri selaku pembicara. Di sini kita akan membahas tentang hukum mengurus jenazah, memandikan jenazah, dalil mengurus jenazah, dan mengafani jenazah. Pertama, kita membahas hukum mengurus jenazah. Hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Apa sih fardu kifayah? Fardu kifayah adalah eh, orang-orang sekitar wajib melakukan tata cara pengurusan jenazah. Mengurus jenazah dimulai dengan memandikan, menyolatkan jenazah sampai menguburnya. Namun apabila di antara mereka tidak ada yang mengurus jenazah, maka semuanya akan mendapatkan dosa. Jadi yang dinamakan fardu kifayah adalah kewajiban tapi dapat diwakilkan oleh satu orang, dengan gambaran ketika satu orang sudah melakukan mengurus jenazah, maka semua dosa orang lain gugur. Tapi ketika tidak ada satupun yang melakukan, maka semua orang akan mendapatkan dosa. Yang kedua, ini hadis yang menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk mengantar jenazah, mengiringinya. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim. Lalu ini ada kesalahan. Kewajiban orang hidup terhadap jenazah adalah pertama memandikan, lalu mengafani, lalu menyolati, dan terakhir adalah menguburkan. Ini kurang jelas, maaf. Lalu pertama memandikan jenazah. Memandikan jenazah itu orang yang harus dimandikan adalah orang yang muslim atau muslimat. Jenazah itu bukan mati syahid. Badan atau anggota badannya masih ada walaupun hanya sebagian. Lalu selanjutnya orang yang berhak memandikan jenazah pertama adalah anggota keluarga atau mahramnya. Yang kedua sejenis kelamin dengan jenazah, dengan artian ketika mayitnya laki-laki maka harus laki-laki, ketika mayitnya perempuan maka yang memandikan adalah perempuan. Kalau tidak ada juga maka orang yang soleh yang dapat menyimpan aib dari jenazah tersebut. Dan terakhir kerabat atau tetangga terdekat. Lalu tata cara memandikan jenazah. Pertama, niat memandikan jenazah, lalu jenazah ditempatkan di tempat yang terlindung dari panas matahari, hujan, atau pandangan orang banyak. Lalu memulainya dengan membaca basmalah, dan terakhir jenazah diberi pakaian mandi atau pakaian basahan agar auratnya tertutup. Lalu selanjutnya membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah dengan sopan dan lemah lembut, karena jenazah itu ketika tersentuh sedikit saja sudah terasa. Lalu jenazah diangkat agar didudukkan, kemudian perutnya diurut sampai kotoran yang mungkin masih ada di perutnya dapat keluar, serta dibersihkan mulut, hidung, dan telinganya. Semua rongga-rongga dibersihkan sampai bersih, bahkan perut diurut supaya kotoran-kotoran yang ada dari jalan depan ataupun jalan belakang keluar setelah diurut tersebut sampai tuntas. Yang selanjutnya, kotoran yang ada pada kuku juga dibersihkan, lalu menyiramkan air ke seluruh badan sampai merata dari atas kepala hingga sampai ke kaki. Nah, lalu gimana sih Selanjutnya jenazah itu diwudukan. Niatnya adalah nawaitul wudu alihadzal mayyiti atau lihadzil maitati lillahi ta'ala. Ini ada kesalahan dalam tulisan, maaf. Yang kemudian terakhir disiram dengan air yang dicampur dengan kapur barus, daun bidara, wewangian yang lainnya agar berbau harum dan juga tidak didekati oleh semacam hewan-hewan kecil seperti semut dan lain-lain, serangga-serangga seperti itu. Lalu jenazah dikeringkan dengan kain atau dengan menggunakan handuk. Yang selanjutnya ini adalah contoh memandikan jenazah. Ini adalah video yang bisa kita tonton. Cuma karena ini adalah pembahasan PPT jadi tidak perlu kita tonton. Lalu kemudian mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah itu ada aturannya, 3 helai untuk laki-laki dengan sesuai ukuran panjang badannya, kain kafan 5 helai dan 5 helai untuk perempuan sesuai dengan panjangnya. Lalu kapas secukupnya untuk menutup semua lubang, baik itu mulut, mata, hidung, telinga, dan lain-lain. Lalu bubuk cendana dan juga minyak wangi. Cara mengafani kain kafan untuk paling sedikit
satu lembar yang dapat dipergunakan untuk menutupi seluruh tubuh jenazah, baik laki-laki maupun wanita. Akan tetapi, jika mampu disunahkan bagi jenazah laki-laki dengan 3 lapis atau 3 helai kain tanpa menghitung baju dan sorban, sedangkan untuk perempuan 5 lapis. Yang kedua, cara memakaikan kain kafan untuk jenazah tersebut ialah kain kafan dihamparkan di sehelai dan ditaburkan harum-haruman seperti kapur barus dan sebagainya di atas tiap-tiap lapis itu. Jenazah kemudian kain kafan tersebut ditaruh di suatu tempat, langsung dijeberkan 3 lapis atau 5 lapisnya itu. Nanti jenazah setelah dimandikan dan dikeringkan langsung ditaruh di atasnya, lalu langsung dikafani. Nah, untuk jenazah wanita 5 lapis tadi sudah dijelaskan, dan itu mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.